Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan probabilitas bersyarat. Sebelumnya kita sudah membahas definisi probabilitas bersyarat, lalu confusion matrix, dan sekarang kita akan membahas apa yang disebut dengan independen atau independensi ya. Apa yang dimaksud dengan independensi? Independen itu makna matematisnya seperti ini ya definisinya. Jadi definisinya adalah misalkan dua kejadian A dan B. Nah, ada dua kejadian ini kita sebut sebagai independen jika dan hanya jika probabilitas B given A atau probabilitas bersyarat B terhadap A itu adalah sama dengan probabilitas B, dan probabilitas A bersyarat B itu sama dengan probabilitas A. Jadi atau kita sebut probabilitas misalkan A atau B sudah terjadi, itu tidak akan mengubah probabilitas lainnya. Misalkan kita lihat gender dan positif COVID atau enggak ya, biar nyambung sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mendapatkan hasil rapid test positif, maka ada kemungkinan besar orang itu positif COVID. Nah, kalau kita balik, kalau kita tahu orang itu laki-laki, nah, kita nggak akan bisa menentukan dari informasi laki-laki ini tidak akan mengubah hipotesis awal kita atas COVID. Ya. Jadi, kita mengetahui informasi bahwa dia ini laki-laki. Apakah kita bisa meningkatkan atau menurunkan kemungkinan seseorang COVID? Ya, jawabannya tidak ya. Karena keduanya tidak berkaitan. Setidaknya sejauh ini. Nah, itulah yang disebut sebagai independen. Jadi, satu dan lainnya tidak saling memengaruhi. Nah, dari situ bisa diturunkan teorema, yaitu dua kejadian A dan B adalah independen jika dan hanya jika probability A iris B itu sama dengan probability A dikali probability B. Kita lihat langsung ya. Sebelum masuk contoh, ini adalah bukti dari teorema yang tadi, yaitu bahwa probability A iris B itu sama dengan probability A dikali probability B kalau independen, diturunkan dari definisi probabilitas bersyarat itu sendiri ya, dan definisi independen. Ini definisi independen, ini definisi probabilitas bersyarat, sehingga didapat hasil seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat batuk-batuk dan tidak batuk-batuk, bisa kita lihat orang yang COVID, orang yang batuk-batuk itu lebih mungkin COVID gitu. Orang yang COVID lebih mungkin batuk-batuk dibandingkan orang yang negatif COVID. Nah, kalau lihat laki-laki dan perempuan, nah orang yang positif COVID itu laki-lakinya 45%, orang yang negatif COVID laki-lakinya juga 45%. Jadi tidak ada perubahan jumlah laki-laki gitu di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya kita tinjau seluruhnya, probabilitas orang COVID itu 100 per 10.100. Nah, kalau probabilitas orang COVID, ini atas ini ada probability COVID ya, positif. Ini probability orang COVID given laki-laki. Ya, kita lihat aja. 45 jumlahnya dibagi keseluruhannya adalah 4545. Yang mana nilainya ini adalah sama. 1 per 101, kalau yang atas disederhanakan, yang bawah juga disederhanakan jadi 1 per 101. Jadi tidak ada perubahan probabilitas COVID. Ini PA-nya gitu ya. Kalau tadi di sana probability A, lalu ini probability A given B, nilainya sama ya. Nah, ini misalkan lagi probability laki-laki given negatif COVID-19 itu sama dengan probability laki-laki iris negatif, yaitu 4.500 ya, harusnya 4.500 dibagi 10.000, yang mana saudara 0,45. Nah, kalau kita lihat probability laki-lakinya
itu adalah 45 ditambah 4500 gitu. Hasilnya juga sama 0,45, di bawahnya 10.100 bener ya, 10.100 dari totalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa antara laki-laki dengan positif atau negatif COVID itu tidak ada hubungan atau saling independen. Kalau kita lihat di sistem data center yang terdiri dari 3 data center, ya contoh soal yang sudah sering kita bahas ya. Ya, yang mana ditujukan untuk mencegah sistem down secara total bila terjadi bencana. Nah, di sini kalau kita renungkan, bila satu data center off, bagaimana probabilitas data center off lainnya? Nah, kejadian data center off akibat bencana tidak akan mempengaruhi data center lainnya. Ya, tentunya misalkan di Surabaya terjadi bencana tidak mempengaruhi probabilitas keterjadian bencana di Jakarta, di Kalimantan, gitu ya. Inilah yang disebut sebagai independent, statistically independent atau bebas statistik. Kalau kita hitung, misalkan kejadian A itu adalah data center 1 off, dan kejadian B itu adalah data center 2 off. Nah, kita hitung misalkan probability B itu sama dengan 0,1. Nah, probability B given A sudah terjadi, itu tidak berubah ya, tetap 0,1. Itulah yang disebut sebagai independent. Nah, kalau kita lihat sebaran probabilitasnya, misalkan kita hitung ini dari seluruhnya. Data center 2 off, kita lihat semuanya 0,081, 0,09, dan ini ya 0,1. Yang mana dijumlahkan hasilnya akan sama dengan 0,1 semua ini. Yang ini jumlahkan dengan yang ini, yaitu kejadian data center 2 off. Lalu bila kita sempitkan ruang sampel kita, yaitu diketahui data center 1 off, maka kita hanya akan mendapatkan dua ini, yaitu 0,009 tambah 0,001, yaitu 0,01 dibagi probability data center 1 off. Keempat ini ya, keempat ini dijumlahkan adalah 0,1. Ini probability A iris B dibagi probability A di sini. Yang mana ini sama dengan 0,1, mendapatkan hasil yang sama persis dengan sebelumnya. Itu adalah karena asumsi awal kita yang mengasumsikan data center 1, 2, dan 3 ini adalah independen. Ya, ini perhitungannya. Nah, yang tadi itu hanya 2 kasus. Kita bisa jabarkan semua ini untuk menjadi N kasus atau tak hingga kasus. Itu bila ada kejadian A1 sampai A ke K, maka probability irisannya ini A1 iris A2 iris sampai AK itu sama dengan probability A1 dikali probability A2 given A1 dikali probabilitas A3 given A1 iris A2 dan seterusnya. Yang mana kalau kejadian-kejadian ini independen, maka probability A1 iris A2 iris sampai AK itu adalah sama dengan probability A1 dikali probability A2 dikali titik-titik-titik dikali sampai probability A ke K. Seperti itu ya. Terima kasih.